Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan, dan pastinya ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang usia baligh bersama Ibu Imro'atus Sholihah. Sebelum kita belajar tentang materi usia baligh, ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian baligh menurut ajaran Islam dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengonsepkan tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu biologi dan dalam ilmu fikih dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara baligh dalam Islam dan pubertas dalam ilmu biologi. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu merinci kewajiban anak usia baligh dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan tanda-tanda baligh, hubungan baligh dengan pubertas, dan kewajiban anak usia baligh dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keenam, peserta didik mampu membuat produk visual, poster atau infografis atau karya kreatif lainnya yang memuat informasi tentang baligh menurut PAI dan biologi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir, yakni yang ketujuh, peserta didik mampu mendemonstrasikan tanda-tanda baligh, hubungan baligh dengan pubertas, dan kewajiban anak usia baligh dengan tepat. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah, apa itu usia baligh? Ayo, siapa yang tahu usia baligh? Baligh, kata baligh berasal dari bahasa Arab balagho, yang secara harfiah berarti sampai atau menyampai. Kalau secara istilah, baligh adalah seseorang telah sampai pada batas usia tertentu atau mencapai tingkat kematangan tertentu. Usia baligh atau disebut pubertas adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Anak-anak kelas 4 yang baik hati, tadi kita sudah mengerti apa arti baligh secara bahasa dan baligh secara istilah. Sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda baligh dalam Islam atau ilmu fikih dan tanda-tanda baligh dalam ilmu biologi. Untuk tanda-tanda baligh dalam Islam atau ilmu fikih diantaranya 1. Haid, 2. Ihtilam, 3. Berumur 15 tahun. Untuk tanda-tanda baligh dalam ilmu biologi, tanda-tanda baligh pada laki-laki, yang pertama, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah yaitu keluarnya cairan sperma saat tidur. Untuk tanda-tanda baligh pada laki-laki yang kedua, yakni suara menjadi lebih berat. Maksudnya, suara berubah menjadi lebih besar dan dalam. Tanda-tanda baligh pada laki-laki yang ketiga, yakni tumbuh rambut di ketiak, wajah, kumis atau jenggot, dan area kemaluan. Tanda-tanda yang berikutnya, tinggi badan bertambah cepat dan dada dan bahu mulai membesar. Tadi tanda-tanda baligh dalam ilmu biologi, tanda-tanda baligh pada laki-laki. Sekarang tanda-tanda baligh pada perempuan. Di antaranya 1. Mulai haid atau menstruasi. Apa itu menstruasi? Keluarnya darah dari vagina setiap bulan pada anak perempuan. Minimal biasanya berusia 9 tahun.
Tanda-tanda balik pada perempuan yang kedua yakni tumbuh rambut di ketiak dan area kemaluan. Tanda-tanda balik pada perempuan yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Tanda-tanda balik pada perempuan yang keempat yakni pinggul membesar, tubuh menjadi lebih berisi. Dan tanda-tanda balik pada perempuan yang kelima, tinggi badan bertambah besar, yakni bertambah cepat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tubuh memproduksi hormon pubertas. Hormon pubertas pada laki-laki disebut hormon testosteron. Hormon pubertas pada perempuan disebut hormon estrogen dan progesteron. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mengetahui arti balik atau pubertas, tanda-tanda balik dalam ilmu fikih, tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Sekarang kita akan belajar tips untuk anak yang mulai balik. Yang pertama, jaga kebersihan tubuh. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar tentang adab dan akhlak. Yang keempat, tanyakan hal yang belum dimengerti kepada orang tua atau guru. Apa sih kewajiban setelah usia balik? Setelah kita balik, kita wajib melaksanakan ini semua. Yang pertama, menjalankan ibadah wajib. Ibadah wajib diantaranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Kewajiban setelah usia balik yang kedua yakni meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Yang keempat, menjaga aurat. Yang kelima, bertanggung jawab atas perbuatan. Yang keenam, menjaga akhlak dan adab. Dan yang terakhir, kewajiban setelah usia balik yang terakhir yakni taat kepada orang tua dalam hal kebaikan. Untuk apa sih kita belajar tentang balik? Untuk mengetahui kapan mulai wajib beribadah dan mulai dicatat dosa dan pahala, agar tidak lalai atau terlambat bertanggung jawab, menyiapkan diri menjadi muslim atau muslimah dewasa, dan melindungi diri dari pergaulan yang menyesatkan. Terima kasih kepada anak-anak kelas 4, anak-anak hebat, anak-anak yang dirahmati Allah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapat ridho ilahi, menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.